Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Carport Used Car Channel. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih untungnya. Apa kabar semuanya? Saya sudah lama tidak bikin video. Maaf karena kerjaan saya lagi sibuk. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kuras oli matic guys, oli matic Toyota atau apapun itu. Apa sih untungnya kuras oli matic? Terus bagus mana sih, banyak yang nanya bagus mana sih flashing oli matic yang pakai alat itu sama dikuras diturunin ini semua. Cuman saya rasa bagusnya diturunin semua daripada di flashing. Kalau flashing saya rasa hambur-hambur uang, olinya kecampur gitu-gitu aja, malahan yang baru bisa jadi jelek lagi, terus aja kecampur terus. Ini yang lebih simple buat Avanza, Toyota, kelas Toyota, mendingan saran saya turunin ininya guys, bak kuplingnya. Caranya mudah kok, cuman buka baut ini, baut 10. Ini saya bongkar Avanza ya guys, Avanza ini dia letaknya posisinya di atas ini, jadi kita harus nurunin ini 3 baut 17, bautnya 4, murnya 1. Ini guys penampakannya di sini, ini guys. Itu body valve sama saringan oli matic filternya. Bagusnya sih sebelum kita melakukan kuras, enaknya beli filternya ya. Filternya ini enaknya ganti, gampang kok nyopotnya. Saya praktekin aja ya cara copotnya. Aduh ya, nggak ada kameramen guys, ini ada centilan di sini. Dibuka, terus cari lagi centilannya. Gampang kok ini bukanya. Oh ini guys, kita tinggal beli aja ininya guys. Kalau udah jelek, kalau di sininya udah kelihatan hitam, ini nih lubang ini. Nah gitu guys. Kalau buat saya kayaknya buang-buang uang deh kalau flashing oli matic. Nah di sini nih tempat oli matic, ini body valve-nya oli matic Avanza. Ini sealnya kita nanti bisa silan lagi, atau lebih bagusnya ganti packing. Tapi kalau packingnya mahal, kalau yang masih ori seal ininya packingnya plat ya, plat baja gitu, kita bisa pergunakan lagi, dilapisin silan aja, silan yang RTV ya, anti panas. Cuman ini konsumennya nggak minta ganti karena ini juga katanya baru beberapa bulan ganti gitu. Nah keuntungannya apa kalau dikuras gini? Ke satu, oli jadi bersih. Jadi di sini cuman sisa oli itu yang ada di torque converter ini. Nah sisanya, cuman yang di torque converter biasanya udah kesaring duluan sama oli gitu. Beda halnya yang ada di bak oli gitu guys. Ya buka ini sama buka baut 10 yang tadi. Kenapa saya nyaranin buat kuras ini nih guys, kita lihat guys. Kalau di Toyota rata-rata posisi lubang buat ngeluarin oli, saya saranin kalau ganti oli matic bagusnya dikuras gitu, karena posisi lubang oli ini posisinya di atas guys.
Tuh posisinya di atas permukaan yang paling rendah. Jadi segimanapun kita flashing, nah gini nih guys posisinya, seapapun kita flashing, terus bentuk mobilnya ini kan posisinya di mana ya, ini di belakang, ini bagian depan, ini bagian belakang. Mau mobil nanjak pun tetap si oli masih ada kesimpan di sini. Saya udah ukur kurang lebih segini nih olinya, 900 mili. Jadi oli lama nggak bakalan turun semua. Saya ilustrasikan pakai air ya. Saya ilustrasikan pakai air aja ya. Nah, ini dia guys. Tuh guys, mau kita flashing segimanapun, oli mesinnya nggak akan kesedot semua guys. Terus kalaupun kita ganti oli cuman ngikutin lubang ini, kita cuman buka lubang ini, ganti oli, buka oli lama, masukin oli baru. Nah sayang, nanti oli barunya kecampur lagi yang lama, sekitar segini nih. Ini olinya 9, saya udah ukur 900 mili, nggak akan keluar oli lamanya, tetap masih kesimpan di sini guys gitu. Oh, mau segimanapun misalkan mobilnya nanjak, cuman ngucurnya segini paling tuh udah dia berhenti gitu guys. Makanya saya saranin kalau ganti oli matic, khususnya kayak Toyota Avanza, Terios, Rush, Daihatsu juga sama, atau pokoknya yang istilahnya yang gini aja, kita lihat dari bawah yang ukuran lubangnya lebih atas daripada permukaan ini, enaknya ganti olinya mendingan dibuka ini. Cuman selisih beberapa menit kok. Yang biasanya ngebuka ininya doang, sekarang kita buka ininya gitu. Jadi ke satu kita ini tadi juga udah saya bersihin. Di sini banyak gramasi ya, di sini banyak gramasi halus. Ini magnet, jadi dia oli sirkulasi yang ada kadar besinya, dia nempel di sini gitu. Ada gram-gram besinya nempel di sini gitu. Bila perlu mau ditambahin magnet yang lebih gede juga nggak apa-apa, di sini tempelin aja, nggak akan jadi masalah. Jadi kadar gramasinya berkurang, dia keserap magnet. Ke satu kita bisa bersihin gramasi yang nempel di sini, yang nempel di magnet. Kedua, sisa oli yang ngendap di sini yang kurang lebih saya ukur segini, 1 liter kurang 100 mili, bisa kebuang. Ketiga, kita nggak usah repot-repot flashing ke bengkel matic ya. Flashing itu kalau buat saya buang-buang uang, hasilnya juga gitu-gitu aja. Hasilnya nggak akan maksimal, soalnya tetap walaupun di flashing, oli yang di sini, sisa oli yang segini ini, tetap dia nggak bakalan keluar gitu. Kalaupun keluar ya dia kesedot balik lagi ke sini, kesedot balik lagi sini. Jadi ini kesedot pun nggak akan sampai habis di sini gitu. Intinya gitu guys. Kalau ini kan udah pasti dia oli turun semua, paling sisanya yang di torque converter. Jadi ini cara ini bisa
sebelum flashing kita turunin dulu bisa biar lebih bersih gitu. Turunin dulu ini. Kedua, tidak di flashing pun nggak apa-apa, jadi cukup turunin ini bak pen olinya, pen oli matic, buang semua olinya, ganti. Jadi oli lamanya paling sisanya di sini di torque converter ini. Berapa sih torque converter ini? Sisanya paling nggak nyampe 3 liter gitu cuman kalau yang di torque converter itu olinya udah bersih, soalnya udah melalui proses penyaringan filter gitu. Jadi kata kasarnya nggak diturunin juga nggak apa-apa, karena oli yang di torque converter itu udah istilahnya melalui penyaringan lah ya. Kalau ini kan sisa penyaringan balik lagi ke sini, ini disedot, ini sisanya di sini, ini sisanya kotor banget tuh, ini sisanya. Jadi biar lebih bersih ngerawat matic ya gitu, mendingan ini diturunin bak pennya. Nggak lama kok, paling lama juga sejam kalau bongkar pasang gitu. Dibongkar sendiri di rumah juga cuman ngebutuhin kunci shock mata 17 ini guys, kunci shock mata 17 buat nurunin ini. Ingat didongkrak dulu, didongkrak biar agak tinggi. Keduanya kunci shock mata 10, atau mau pakai ini juga nggak apa-apa, bisa. Jadi ke satu kita bisa sekalian ngecek filter matic apakah masih bagus atau enggak. Kalau udah jelek bagusnya beli. Kedua, keuntungannya oli yang di bak pen kebuang semua, oli lamanya. Nah, ketiga, kita bisa tahu apa kadar gramasi atau keausan di sini nih. Nanti di sini banyak gramasi, biasanya gramasi serbuk halus gram yang udah aus biasanya nempel di sini. Ini juga bisa kebersihin nantinya kayak gini, bersih. Oke guys, paling cukup itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalau yang mau servis tinggal datang aja ke rumah atau chat dulu via WA. Saya posisinya di Bandung, Kabupaten Bandung, Kopo Katapang. Di chat dulu aja, takutnya antrian lagi penuh. Kalau lagi kosong mangga aja, silahkan datang. Carport Yuskar Channel, jangan lupa like, share, and subscribe. Jadi ini mah ilmu pasti ya, nggak ilmu kira-kira. Yang di flashing itu kan tetap aja jatuhnya masih kira-kira gitu. Yang flashing juga mesin, kalau ini mah yang flashingnya kita sendiri, flashing alami, diturunin semua gitu olinya. Yang jelas mah kalau udah diturunin gini mah kan udah pastilah kotorannya turun semua, nggak akan kesimpan di atas di dalam. Ini kan udah pasti kotorannya turun semua. Lebih bagusnya sih filternya juga ganti gitu guys. Mungkin itu informasi dari saya, mudah-mudahan infonya bermanfaat. Ini berlakunya nggak cuman Toyota aja ya, pokoknya yang gearbox maticnya di bawahnya ada ini, ada bak pen ini. Kalian jangan ragu, buka aja nggak apa-apa buat ngebongkarnya gitu guys. Oke, ayah kalau bet ente
Ini dia guys penampakannya. Ini juga kan oli netes aja terus ambil bersih. Oke guys, jangan lupa like, share, and subscribe video ini supaya saya lebih bersemangat lagi bikin videonya guys. Salam otomotif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangnya juga gampang kok. Pasang nanti itunya pasang sini. Gampang lah. Pasang sendiri juga gampang. Apalagi yang front wheel ya. Front wheel biasanya nggak ada halangan ini, nggak ada halangan palang melintang. Gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif guys. Jangan lupa berdoa sebelum membongkar. Bismillahirrohmanirrohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.